Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Aulia Rizkiana. Nah, kemarin di Instagram aku itu udah aku bikin Q&A gitu tentang gimana sih budaya belajar atau pendidikan di Korea Selatan tuh kayak apa dan gimana aku cara adaptasi di sini. Dan ternyata banyak banget pertanyaan yang masuk dari kalian. Jadi udah aku rangkum beberapa pertanyaan. So, ayo kita bahas. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan, kita perkenalan dulu. Jadi aku Aulia Rizkiana, biasa dipanggil Aulia. Jadi dulu aku S1-nya ada di Universitas Gadjah Mada di jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, dan aku minatnya ada di Lab Smart Agricultural System. Itu di bawah bimbingan Pak Andri dan Prof Lili waktu itu. Terus gimana aku bisa sampai di sini? Jadi aku S2-nya sekarang ada di Chungnam National University di Lab Non-Destructive Biosensing Laboratory. Nah, aku tuh bisa sampai sini karena sebenarnya UGM dan CNU atau Chungnam itu punya kerjasama kayak gitu. Jadi yaudah waktu itu aku alhamdulillah dapat kesempatan kayak akhirnya bisa keterima di CNU. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin nanti aku bakal cerita di video selanjutnya karena ini pertanyaannya banyak banget. Pertanyaan yang pertama, sebenarnya kalau kau pengen dapat izin dari orang tua, mulai deh terbuka sama orang tua. Karena aku tuh anaknya kayak terbuka banget sama orang tua. Apa-apa aku cerita. Aku tahu nggak semua anak tuh bisa kayak gitu sama orang tua. Tapi coba bayangin, kalau misalkan kamu dan orang tua kamu saling mengenal lebih dekat, itu tuh pasti kayak ada bonding gitu. Dan jadi mau sejauh apapun kamu, dimanapun kamu berada, pasti orang tua kamu tuh percaya karena kamu tuh akan cerita. Kembali lagi akan cerita ke orang tua gitu loh. Jadi orang tua tuh butuh kepercayaan itu. Mulai deh dari situ dulu. Dicoba. Pasti nanti lama-lama akan kasih izin gitu. Yang kedua, kenapa pilih Korea? Sebenarnya aku ada kepengen ke negara lain waktu itu, udah nyiapin juga, udah kayak IELTS preparation, terus udah macam-macam juga karena udah nyiapin gitu. Adalah untuk ke satu negara impian aku, tapi saat itu adalah itu kena pandemi ya, jadi aku lulus itu pun online. Jadi aku adalah angkatan pas kena pandemi gitu. Nah, terus karena saat itu kayak mikir, jadi pendaftarannya itu dibukanya tuh masih lama banget, kayak tahun depan, setahun lagi atau tahun depannya lagi gitu kalau nggak salah. Terus aku akhirnya kayak mikir, ini gimana caranya ya? Aku nggak pengen nganggur terlalu lama waktu itu, jadi kayak ada kesempatan nih dari UGM buat daftar nih ke Korea. Akhirnya ya udah aku pilihlah Korea kayak gitu. Yang ketiga, sebenarnya pas nyampe sini, risetnya itu ditentuin sama profesor aku. Tapi, kalau kita misalkan pengen menjual diri, bukan yang kayak gitu ya, tapi kayak menjual kemampuan kita tuh harus punya kayak future plan. Jadi kalau misalkan kamu bikin, kan jadi kalau mau daftar nih kita kalau mau daftar, kita kenalan dulu kan sama profesornya. Jadi kita tuh dalam essay itu harus dibikin 3. Jadi past event, jadi masa lalu, terus present atau sekarang, dan future plan. Jadi yang akan kedepannya kamu lakukan itu apa. Jadi ketika kamu punya 3 tahapan itu, profesor tuh punya bayangan tentang kamu gitu loh. Jadi future plan kamu tuh seperti apa. Jadi kayak, oh anak ini interestnya adalah di bidang ini. Dan misalkan interest kalian itu bidangnya match gitu dengan profesornya, profesor tuh akan kayak, oh cocok nih, ya udah diterima gitu. Itu salah satu trik sebenarnya kayak gitu. Apakah profesornya kejam? Ini pertanyaan yang keempat. Kalau profesor aku alhamdulillahnya baik, karena beliau itu lulusan dari Amerika. Jadi beliau tuh pernah
sekolah di US, mulai dari PhD sampai postdoc. Jadi udah lama banget di US tuh, kayak berapa tahun gitu membawa keluarga ke sana sampai anaknya lahir di sana juga gitu kan. Terus jadi ngerti lah kayak struggle-nya mahasiswa di kuliah di luar negeri, maksudnya abroad gitu ya. Beliau ini benar-benar paham betul situasi mental, terus kayak kesusahan, jadi kayak beliau ngerti lah kadang kita butuh rehab gitu. Jadi nggak jahat-jahat banget, nggak jahat lah, nggak jahat banget, nggak jahat. Tapi aku pernah dapet cerita yang kayak adalah di suatu lab gitu, bener-bener Senin sampai Minggu itu masuk, guys. Aku kaget banget. Jadi Senin sampai Minggu masuk, terus kalau udah malam harus tetap standby, nggak boleh pulang. Padahal itu tuh udah yang kayak jam 11 malam, tapi tuh harus standby. Kenapa? Karena pengen aja gitu, tiba-tiba profesornya tuh mau lab meeting kayak gitu. Jadi aku kayak heran aja, kayak wow, ada ya yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kamu nggak standby, itu dimarahin abis-abisan, gila gitu. Pertanyaan yang kelima, apakah sebelum berangkat ke Korea ada persiapan les bahasa Korea? Jadi kalau aku itu international department, kebetulan nih di departemen aku itu tidak perlu bahasa Korea gitu. Jadi nggak perlu topik maksudnya. Tapi kalau kuliah ya nggak semuanya bahasa Inggris, kadang ada yang pakai bahasa Korea gitu. Jadi menurut aku penting banget sih, mau nggak harus mau boleh nggak pakai topik, tapi tetap menurut aku belajar bahasa Korea itu penting, karena untuk kehidupan sehari-hari di sini kamu tuh ketemu penjual, ketemu siapalah di minimarket, pokoknya mau beli sesuatu, ya mereka tuh nggak bisa bahasa Inggris gitu. Sama kayak di Indonesia, kamu ke pasar nggak mungkin dong ibunya bisa bahasa Inggris gitu kan. Jadi ya buat kehidupan sehari-hari oke. Tapi kalau di kampus boleh lah pakai bahasa Inggris kayak gitu. Dulu sebelum berangkat aku les private gitu. Nanti aku mention di sini ya. Aku lesnya sama siapa. Pertanyaan yang keenam. Sama yang kayak tadi aku bilang, jadi ada beberapa yang pakai bahasa Inggris, ada yang beberapa pakai bahasa Korea. Kalau misalkan full pakai bahasa Korea dan itu kadang bahasanya science banget, aku terima dengan lapang dada. Jadi bahasa Korea aku kan juga nggak expert amat gitu ya. Jadi ya udah diterima dengan lapang dada. Tapi kadang profnya juga baik banget kalau misalkan kita nanya nih dalam bahasa Inggris, akan dijawab dan dijelaskan kok sama beliau kayak gitu. Jadi nggak semuanya bahasa Inggris. Pertanyaan yang ketujuh, akhirnya dicampur sih. Tapi walaupun waktu KRS tuh sebenarnya ada tulisannya yang kayak ini kalau pakai bahasa Inggris nih yang bisa diambil sama foreigner, ini yang enggak kayak gitu. Jadi sebenarnya ada yang kayak gitu, tapi ujung-ujungnya juga pas aku ambil kelasnya, pakai bahasa Korea gitu kan. Jadi nggak semuanya pakai bahasa Inggris. Ya udah, nggak apa-apa gitu. Pertanyaan yang ke-8. Oke, untuk saat ini sebenarnya di Korea itu lagi bener-bener di tahap mereka tuh pengen mengembangkan AI, artificial intelligence. Jadi hampir semua jurusan tuh pakai coding, bener deh. Mulai dari geologi, temen aku di geologi pakai, terus di universitas sebelah itu adalah KAIS gitu, juga kebanyakan ngoding, mau jurusannya apapun itu. Tapi ada beberapa jurusan yang nggak harus coding, ya kayak kedokteran, farmasi gitu-gitu ya enggak gitu kan. Tapi kalau kamu punya kemampuan coding sekarang, apalagi pengen daftarnya di Korea Selatan, itu sangat-sangat kesempatannya besar sekali. Jadi menurut aku mulai belajar deh kayak gitu. Pertanyaan yang ke-9. Jadi sebenarnya kuliahnya kalau di jurusanku nih tuh nggak begitu banyak. Paling seminggu tuh cuma
2-3 kali gitu. SKS-nya pun nggak banyak. Total SKS yang harus aku ambil tuh 29 apa ya? Aku udah selesai soalnya. Jadi kuliahnya tuh cuma seminggu 3 kali. Tapi masuk labnya tuh tiap hari dari Senin sampai Jumat, dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore gitu. Terus pertanyaan yang ke-10. Jadi kebanyakan tugas dan tugasnya itu kalau kita yang ngerjain nih sebagai foreigner ini pakai bahasa Inggris, mau pertanyaannya pakai bahasa Korea pun aku jawabnya tetap pakai bahasa Inggris, dan it's okay, profesornya juga ya nggak apa-apa gitu. Waktu ujian pun juga kayak gitu kok, sama gitu. Terus sistem belajarnya, nah ini dia. Jadi pas pertama kali aku sampai di Korea tuh aku shock banget. Jadi kan begitu nyampe aku masuk lab nih, terus aku lihat teman-teman lab aku yang Korea kan, itu gila banget coy. Jadi jam 6 sore itu waktunya pulang, tapi mereka masih ngetik di depan komputer, kayak masih semangat banget. Aku sampai yang kayak panas, pantat aku tuh udah panas banget gitu kan, tapi mereka masih semangat banget gitu. Dan kadang tuh mereka jam 6 sore itu pulang dulu, dinner gitu ya, makan malam. Habis itu ada yang lanjut nge-gym dulu gitu. Habis itu nanti jam 10 datang lagi ke lab sampai jam 3 pagi atau jam 4 pagi. Buat apa? Buat belajar. Aku sih tidur aja. Aku nggak kuat kayak gitu. Kita berbeda. Kita beda. Kita dibesarkan dengan sistem yang berbeda gitu kan. Jadi bener-bener aku kaget banget waktu itu. Aku nyoba, akhirnya aku jadi terbawa sih waktu itu 1 semester. Jadi aku abis pulang lab, aku makan, habis itu aku diajakin nge-gym, aku nge-gym. Sebenarnya dulu waktu S1 tuh aku rajin banget nge-gym, tapi pas sampai sini tuh aku jompo gitu loh. Jadi karena di lab kan dari jam 9 pagi ya sampai jam 6 sore, terus lanjut nge-gym tuh kayak jompo banget. Terus tapi aku dipaksa sama temen aku, diajakin nge-gym, akhirnya aku nge-gym. Terus jam 10 aku datang dong ke lab, kayak oh my god, itu badan aku kuat sekali waktu itu, kayak 1 semester gitu kan. Karena waktu itu masih semester awal, aku belum mulai eksperimen gitu kan. Jadi aku belum ngerasain betapa hancurnya badan ini. Jadi ya udah aku ke lab, tapi bisa-bisa aja waktu itu. Tapi terus masuk ke semester selanjutnya, aku udah dikasih project kan sama prof, kayak buat penelitian aku. Dan itu tuh kayak aku masuknya subuh, ngambil data subuh, pulangnya malam, jam 9 malam. Aku nggak kuat kalau disuruh kayak nge-gym habis itu masuk lab lagi, aku nggak kuat. Itu jadi beda banget lah kayak gitu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Gak ada. Enak kan? Gak ada. Tapi mau tahu nggak? Sebenarnya kalian mau S1 di Indonesia atau S1 di Korea itu sama aja. Karena nggak ada bedanya. Kalian ini karena ada anak S1 yang dia bantu penelitian aku kan. Jadi kayak aku tuh bisa menilai ternyata S1 di Indonesia itu nggak kalah juga dengan S1 di Korea, karena aku tuh sampai shock sebenarnya. Mereka tuh selama ini nggak pernah diajarin kayak presentasi. Jadi waktu SMA pun mereka nggak pernah belajar yang namanya presentasi. Jadi padahal kita dari zaman kapan gitu kan udah belajar presentasi, tapi mereka kalau misalkan nggak lanjut S2, nggak ada tuh belajar kayak gitu, ngomong di depan umum. Jadi kita tuh cuma kalah di hafalan teori dan alat-alat yang lengkap di sini. Tapi kalau masalah otak, bolehlah diadu. Gaya banget. Tapi kalau semangat belajarnya emang mereka semangat banget sih gitu. Pertanyaan yang selanjutnya. Yang pertama, ini aku tips ya buat kalian. Kalau misalkan kuliah di Korea, jadi anak Koreanya itu belum tentu mereka tuh mau menerima kita. Jadi gimana sih caranya? Nah, caranya adalah kalian belajarlah bahasa Korea. Kalau kalian bisa dikit-dikit, mereka tuh akan yang kayak respect gitu, kayak menghormati kita juga, terus ngasih
jadi kayak terbuka gitu lah. Jadi mulai dari situlah sebenarnya gimana aku bisa berbaur dengan mereka, karena aku menunjukkan aku bisa nih bahasa Korea, aku mau belajar budaya kamu. Jadi ya udah mulai dari situ mereka udah mulai terbuka. Tips juga untuk yang muslim, kan sebenarnya bondingnya mereka itu dengan minum-minum kan, budaya minum. Kalau nggak minum, dengan tegas bilang aja kamu nggak minum. Kenapa? Karena sekalinya kamu bilang aku minum, kamu akan diajakin terus kayak gitu. Jadi tegas, aku nggak minum, aku muslim, aku nggak minum dan nggak makan babi kayak gitu. Pertanyaan yang selanjutnya, jadi menjawab pertanyaan ini nih agak berat juga. Temen-temen Korea itu akhirnya kan mau menerima nih kalau misalkan kita juga mau belajar budaya mereka gitu kan. Tapi sebenarnya mau gimana pun juga mereka akan tetap memberi kayak batasan gitu. Jadi kita tetap dinilai sebagai orang asing aja. Jadi syukur-syukur mereka mau bantu kita. Jadi bener-bener nggak yang sampai kayak jadi bestie banget gitu, enggak. Tapi setidaknya kamu tuh akan dibantu sama mereka, itu udah alhamdulillah banget. Jadi semangat kalau misalkan mau kuliah di Korea itu. Kalau misalkan ada nih dari teman-teman aku yang ternyata kuliah di Korea terus dapet bestie banget sama teman Korea, aku seneng banget ya kalau kalian kayak gitu. Aku bersyukur banget, aku ikut senang karena kamu bisa berteman dengan mereka sampai kayak gitu, sampai deket banget gitu ya. Itu bagus banget karena jarang banget ada orang Korea yang kayak gitu. Jadi kamu bisa bertahan di sini tanpa ada temen yang deket banget gitu. Wah, itu juga bagus banget juga gitu. Jadi selama di sini aku sebenarnya deketnya sama orang Indonesia, jadi teman senegara atau teman yang dari negara serumpun kayak Malaysia atau Brunei kayak gitu-gitu. Itu tuh masih aku temanannya sama yang dari situ aja, karena kalau mau kayak hangout atau jalan-jalan pasti ujung-ujungnya sama mereka gitu, pasti temennya sama mereka gitu. Karena teman-teman yang Korea itu mereka lebih kayak mereka udah punya pacar atau pasti kalau misalkan Sabtu atau Minggu akan mudik ke kampung mereka sendiri kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, jadi aku kalau sholat nih, aku selalu bawa kayak sajadah tipis gitu, beli deh di Shopee. Jadi waktu aku mau ke Korea aku beli itu. Terus nanti temen aku bawa kayak mat buat piknik gitu, jadi kecil. Mat tuh tikar gitu, tikar kecil. Jadi kita biasanya cari kayak gang kecil atau tempat yang jarang buat lalu lalang gitu. Terus kita sholat lah di situ. Aku pernah waktu di Busan, ini aku pernah cerita nih di story, aku pernah di Busan tuh di pantainya gitu, aku sholat ya. Terus aku diliatin sama orang-orang gitu. Ya udah, nggak apa-apa, sholat aja. Mereka juga nggak peduli gitu. Paling cuma dipikir kayak sekte apa ini, karena kan saking banyaknya sekte di sini gitu. Selanjutnya, sebenarnya ini topik yang sangat sensitif ya. Kadang ini ada yang kayak nggak setuju gitu. Cuman kalau aku, yang penting itu tidak mengandung babi. Terus aku yakin aja gitu. Atau aku kalau misalkan nggak yakin, aku tanya sama penjualnya, Pak Bu, ini dicampur nggak sama babi atau alkohol gitu. Ya udah, misalkan dijawabnya enggak, ya udah aku makan gitu. Kayak gitu. Jadi karena di sini tuh jarang banget ada restoran halal. Ada sih, itu ada, tapi mahal banget. Sedangkan beasiswa aku paling cuma berapa sih sebulan kalau misalkan aku tiap hari makannya di situ, dan itu tuh bukanya cuma malam doang gitu ya. Aku habis dong uangnya gitu, karena itu mahal banget, minimal banget tuh 15.000 won gitu. Jadi hari-hari nih biasanya aku beli kayak ayam halal, daging halal, nanti aku masak sendiri. Jadi kalau misalkan makan siang aku pulang ke rumah terus aku makan, jadinya
itu kan kehalalannya pasti. Nah nanti misalkan kalau weekend aku capek gitu, aku baru beli makan di luar, jadi aku lebih sering masak sendiri gitu. Nah biasanya aku meal prep atau food prep itu di hari Sabtu atau Minggu gitu. Ke Home Plus tuh kayak supermarket gitu kan, terus pokoknya lihat makanan deh biar seneng aja gitu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Sebenarnya kalau kalian lihat tuh sebenarnya jadwalnya tuh padat banget, tiap hari tuh kayak harusnya tuh belajar terus, karena master degree atau S2 itu padat banget. Kita tuh harus learning by doing, jadi kita belajar tapi kita praktek juga kayak gitu loh. Nah kalau misalkan tiap hari aku kayak gitu, dulu aku kayak gitu Sabtu Minggu pun aku ke lab gitu ya, itu kayak nggak ada waktu buat refreshing gitu. Lama-lama aku kayak burn out. Jadi sebisa mungkin pekerjaan tuh aku selesaiin Senin sampai Jumat, kemudian Sabtu dan Minggunya kalau bisa aku jalan-jalan dan aku bikin konten. Jadi kadang tuh aku milih Sabtu atau Minggu. Jadi kalau misalkan masih ada kerjaan yang harus diselesaiin, ya aku pilih antara di Sabtu atau Minggu itu, kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa benar di Korea sering terjadi pembulian? Oke, jadi ini dari temen Korea aku ya, dia bilang katanya emang parah banget di sini tuh, parah banget. Jadi waktu katanya even dari SD, kalau di drama kan SMA ya, nah tapi itu ternyata dari SD sampai SMA itu tuh bully bener-bener katanya emang parah banget. Jadi waktu SMP itu juga parah banget, SMA juga. Jadi mereka tuh kayak ada grup yang emang suka banget ngebully anak-anak itu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang kayak membela, itu tuh bakal kayak dijauhin dan gak ditemenin juga kayak gitu. Itu tuh kata temen Korea aku kayak gitu. Nah terus nanti pas udah masuk univ, katanya kalau universitas tuh lebih freedom, lebih bebas gitu. Jadi pembulian tuh udah hilang gitu. Jadi itu tuh waktu sekolah doang katanya gitu. Nah bahkan aku tuh di sini dapet kayak kelas kayak anti kekerasan, anti pembulian yang kayak gitu-gitu, emang dapet tiap semester gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah tinggal di Daejeon berbeda dengan di Seoul? Jelas beda banget. Mulai dari biaya hidup itu beda banget, kayak sewa aparte atau sewa one room itu depositonya aja udah beda banget. Jadi kalau tinggal di Seoul ya harus hemat banget karena makanan di sana tuh mahal-mahal gitu. Pertanyaan selanjutnya, setahu aku kalau beasiswanya kayak GKS terus atau beasiswa kayak aku gini itu nggak boleh, part time tuh nggak boleh kalau nggak dapet izin dari universitasnya. Jadi kalian harus bikin izin dulu baru part time. Tapi gimana mau part time, orang capek banget gitu hari-hari, kayak otaknya udah keperas, terus sampai rumah tuh udah draining banget gitu ya. Mau part time gimana, susah gitu. Yang selanjutnya, di Korea toiletnya nggak ada bidetnya. Biasanya kalau di universitas ada bidet, tapi kalau udah toilet di luar, di umum itu nggak ada bidetnya. Jadi biasanya aku pakai tisu dibasahin kayak gitu. Udah deh. Ya gimana lagi, susah. Oke, pertanyaan yang terakhir, apakah ada komunitas orang Indonesia? Ada dong, kita tuh ada kayak Perpika gitu. Jadi tuh persatuan pelajar di Korea, pelajar Indonesia yang ada di Korea. Nanti biasanya dari situ kayak misalkan nanya, Kak, ada nggak sih kayak orang-orang yang kuliah di Daejeon? Ada nggak yang kuliah di Chungnam? Saya udah keterima nih, saya mau ada link dong buat teman atau komunitas yang di situ. Biasanya nanti dikasih kayak gitu, karena pasti ada, pasti di satu kota itu pasti insya Allah ada. Oke guys, segitu dulu aja untuk Q&A-nya karena ini udah panjang banget. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!